Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat mentor Unpad. Masih bersama saya, Laina Raffianti, di tahapan pembelajaran bersama program Olah Kreativitas, Kesenian, dan Kewirausahaan Universitas Padjadjaran. Unpad Lead and Lead, ada siapa di sini? Merupakan satu kehormatan bagi saya di sini bisa satu frame dengan orang nomor satu di universitas kita, Universitas Padjadjaran. Iya, benar sekali. Beliau adalah Profesor Dr. Rina Indiastuti, SEA. Assalamualaikum, Prof. Rina. Waalaikumsalam, Bu Laina. Apa kabar hari ini, Prof? Sehat. Mudah-mudahan juga Bu Laina dan semua teman-teman sehat semua. Para mentor sehat. Alhamdulillah. Ya, kita Alhamdulillah. harapkan seperti demikian ya, Prof. Prof, mohon maaf sekali nih mengganggu waktunya Prof, yang kami yakin bahwa banyak sekali kesibukan di hari ini, tapi kita akan bincang sedikit tentang bagaimana Unpad mendunia dengan hybrid university ya, Prof. Ya, oke, siap. Baik. Ini semua para mentor juga pasti sudah mengenal betul siapa itu Prof. Rina. Tapi boleh sedikit saya sampaikan kembali bahwa beliau adalah Rektor Universitas Padjadjaran tahun 2019 hingga saat ini. Dan selain itu, beliau juga adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unpad. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 2, kemudian juga S1 di bidang ekonomi, S2 bidang ilmu ekonomi juga, dan S3-nya beliau tempuh di Osaka Prefecture University di Jepang. Silakan Prof, saya yakin Prof sudah ada materi yang ingin disampaikan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Laina. Saya panggil Teh Laina aja ya, biar enak Silakan ya. Prof. Teh Laina. Jadi ini khususnya saya ingin sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Laina dan para mentor yang baik hati ya. Kemudian juga semua teman-teman mahasiswa dan juga para dosen. Nah, saya ingin sharing lah ya, kaitan dengan tadi Teh Laina bilang bahwa Unpad mendunia dengan hybrid university katanya. Apa itu kan gitu ya? Apa itu sih? Bagaimana caranya dan sebagainya. Saya ada satu atau ada beberapa slide lah. Saya supaya kita mudah saja memahami sama-sama. Jadi begini sebetulnya. Unpad itu mempunyai visi misi. Jadi yang sudah dituliskan dalam dokumen Renstra 2020-2024 bahwa visinya adalah menjadikan Unpad itu bereputasi dunia dan berdampak pada masyarakat. Maka tagline bermanfaat mendunia itu ngambilnya dari situ sebetulnya. Jadi mendunia sudah pasti kalau itu amanat visi. Jadi sebetulnya kita memang harus menjalankan semua aktivitas Tridharma dan kegiatan lain di Unpad adalah untuk tadi mencapai reputasi dunia dan punya manfaat luas. Nah, oleh karenanya di dalam konteks tadi bagaimana caranya? Sebenarnya kita sudah lakukan berbagai program kerja, ada Unpad Motekar. Jadi Motekar itu program-program yang kreatif, inovatif, relevan dengan tuntutan, dan juga kita punya Sabta Karsa. Jadi prodi punya target, ketan punya mitra internasional, dosen punya publikasi internasional, gitu ada 7 ya. Jadi sebetulnya yang kita gerakkan adalah semua elemen yang ada di Unpad, termasuk rektor punya target apa, dekan punya target apa, ketua prodi punya target apa, dan seterusnya. Nah, bagian dari Motekar kreatif ini, maka ternyata setelah pandemi, sekarang kita masih nikmati lah ya, dan tidak tahu kapan pandemi berakhir, maka ternyata luar biasa. Jadi selama pandemi, kita pendidikan masih berlangsung. Apa yang dilakukan? Akhirnya karena harus diam di rumah, tidak boleh tatap muka, tidak boleh dekat gitu, maka pakai teknologi. Nah, teknologi ini menarik. Jadi teknologi ini ternyata membantu kita di dalam tetap bekerja untuk melayani pendidikan bagi semua mahasiswa.
Nah, dengan demikian kita sudah terbiasa sekarang dengan teknologi. Jadi itu salah satu motekarnya kita ya. Saya ucapkan terima kasih pada semua pimpinan, dosen, dan mahasiswa. Nah, bersama dengan itu, jadi ada pandemi, lalu kita pakai teknologi, tapi bersama dengan itu di dunia ini ternyata dunia itu udah punya target juga lewat SDGs, bahwa pilar keempat, SDG 4, itu kita harus gitu membangun pendidikan yang berkualitas. Kalau tidak, katanya kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia menjadi tidak mencapai target. Pendidikan yang berkualitas ini ternyata menariknya adalah harus bisa diakses oleh siapapun, lapisan ekonomi manapun, latar belakang sosial apapun, bahkan dari belahan dunia manapun, yaitu lewat katanya lifelong learning. Jadi kita semangatnya adalah kalau bisa ya tidak ada satu orang pun yang tidak menikmati pendidikan, gitu ceritanya. Jadi dengan teknologi, kemudian kita juga mewujudkan visi tadi, tapi kita juga ingin gitu ya, bahwa masuk pada kebermanfaatan, bahwa pendidikan di Unpad itu disampaikan ataupun memberikan kesempatan pada siapapun. Tapi karena memang kursi juga terbatas, maka kita seleksi biasanya. Nah, oleh karenanya bagi mahasiswa yang belum berkesempatan jadi mahasiswa reguler, lifelong learning ini menjadi nanti kita bisa jalankan gitu. Jadi pandemi, pengguna teknologi, lifelong learning ceritanya ya. Maka kita ternyata juga lihat gitu. 2030 ini OECD di 2019 bilang bahwa memang kita dunia pendidikan itu harus apa? Harus adopsi nih perkembangan teknologi gitu kira-kira ya. Jadi cocok pandemi mengakselerasi pemanfaatan teknologi lebih cepat. Nah, kita kenal ada industri 4.0 gitu kan. Sebelum pandemi kita dituntut menjadi digitalisasi, kena pandemi jadi lebih cepat gitu kira-kira. Nah, begitu katakan kita lakukan itu, kita harus mengadopsi digitalisasi, maka dan seterusnya kami yakin future education ini akan tiba saatnya pada nanti mensejahterakan masyarakat, pendidikan bisa diakses oleh semua masyarakat dan seterusnya. Jadi di sini adalah kita harus adaptif gitu. Nah, kata-kata adaptif ini dengan berbagai disrupsi dan tuntutan kebutuhan pembangunan Jawa Barat, Indonesia, dunia. Dengan demikian maka begitu kita adaptif, kita berpikir apa yang kita mau lakukan. Ya tadi ketemulah hybrid university gitu ceritanya. Jadi tidak tiba-tiba sebetulnya kita melakukannya dengan sekali lagi memanfaatkan kekuatan Unpad yang luar biasa, sekaligus gitu kita terakselerasi dengan pemanfaatan teknologi di masa pandemi, lalu kita akan juga menangkap tantangan tadi 2030. Kalau kita tidak mengadopsi teknologi, maka perbaikan tadi ya SDG 4 itu nggak akan bisa tercapai. Dan yang rugi nanti kita semua gitu. Kira-kira itu ya. Dengan demikian maka kalau kita lihat cirinya sekarang, jadi kita bisa lihat kan cirinya ya bahwa sekarang setiap orang kemana-mana bawa laptop, gadget gitu ya, itu udah nggak bisa lepas iPad dan sebagainya. Kayaknya nggak ada deh. Coba dia cek Teh Laina. Di tasnya ada apa? Pasti ada perangkat teknologi. Itu memang berarti kita adaptif. Maka perangkat dan literasi teknologi menjadi penting. Jadi hybrid university itu akan ditandakan nanti dengan seluruh sivitas, pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan itu sudah mampu menggunakan perangkat dan punya literasi teknologi yang baik. Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Nah, kita akan bungkus ya pendidikan di Unpad itu dalam konteks hybrid university, tadi lifelong learning,
Tapi kita akan coba bungkus dengan komitmen kita tetap menghasilkan sumber daya manusia unggul. Nah, sumber daya manusia unggul itu ternyata menarik. Tidak hanya berorientasi pada kualitas, outcome, tapi juga proses yang baik, pengalaman belajar. Nah, waktu pengalaman belajar itu, maka nanti bisa dibangun bukan hanya knowledge ya, tapi tadi sikap, skill, value gitu. Dan saya setuju ya, TPB itu di situ sebetulnya. Jadi bagaimana mengkondisikan mahasiswa kita tidak hanya untuk cari pengetahuan saja, tapi dia harus membangun personality-nya gitu ya. Value yang dia ingin capai di masa depan gitu. Maka kita sepakatlah bahwa tidak hanya belajar, tapi beraktivitas, mengkondisikan, membentuk atau menguatkan karakter, itu menjadi bagian penting. Dengan demikian maka kita akan masuk pada pengemasan akademik dan kesejahteraan mahasiswa. Mahasiswa harus sehat. TPB kan nanti ada ya, harus sehat gitu, harus bahagia, harus menjadi warga negara yang baik dan sebagainya. Itu adalah kesejahteraan sebetulnya. Nah, ini cocok sebetulnya dengan konsep masa depan. Nah, karena kita tidak bisa melakukan itu semuanya, maka bagaimana kalau kita menggabung-gabungkan dengan pendekatan teknologi, teh lainnya gitu kira-kira ya, supaya hasilnya menjadi tidak linear, menjadi progresif gitu. Jadi kita punya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita punya kemitraan, dan yang pasti lewat hybrid university kita dorong mahasiswa untuk belajar terbuka, fleksibel, mandiri dalam bimbingan dosen. Assessment pasti akan disesuaikan. Nah, kira-kira itu teh lainnya. Maka tibalah ke konsep hybrid university gitu. Jadi tadi bahwa dengan pemanfaatan teknologi, pemanfaatan jejaring, kita bisa mendunia sebetulnya. Untuk mahasiswa yang reguler ada di sini, dia tadi bisa berteman karena ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami mempersilakan juga kami nanti modul terbuka, kami mempersilakan nanti mahasiswa ataupun siapapun dari luar negeri juga datang menikmati kita Unpad. Tapi sebaliknya mahasiswa Unpad juga bisa bisa ke dunia gitu ya lewat teknologi atau lewat tadi karakter mereka yang kuat. Maka disitulah sebenarnya mendunianya. Jadi dengan mendunia ini kami yakin lewat hybrid university akan baik. Jadi hybrid university itu cirinya pendidikan, riset, dan pelayanan itu menggunakan hybrid, kombinasi teknologi dan fisik, tapi berikutnya plus lifelong learning. Jadi kita punya materi pendidikan yang bisa diakses oleh siapapun dari kalangan manapun gitu ya, yang tadi konsep inklusif gitu, itu kita bisa penuhi. Itulah hybrid university. Kalau kemudian apa bedanya dengan pendidikan hybrid? Hybrid university itu kan tadi tridharma plus layanan plus dia bisa menyampaikan materi pendidikan bagi siapapun dari kalangan manapun. Nah, kalau pembelajaran hybrid kita sudah familiar barangkali ya, gabungan antara online sinkronus, offline sinkronus, dan tatap muka fisik di kampus. Dan itu akan dilakukan pada waktu post-COVID. Tidak sekarang ya. Nanti kalau kita semua tetap sehat, pandemi eskalasinya turun gitu secara bertahap, kita kombinasikan ini online sinkronus, offline sinkronus, tatap muka fisik di kampus untuk tujuan besar tadi. Jadi tidak hanya akademik tapi juga membangun karakter, sikap dan sebagainya. Itu akan kita lewati lewat hybrid learning, pembelajaran hybrid. Nah, dengan demikian berarti hybrid university atau pendidikan hybrid itu lebih luas karena termasuk lifelong learning gitu. Tapi kalau kampus hybrid lebih luas lagi dengan layanan hybrid gitu, dengan jejaring hybrid dan sebagainya. Begitu teh lainnya, maka sebetulnya saya sih ingin mengajak para mentor gitu ya. Bagian mentornya di mana sebetulnya? Bagian mentor adalah memberi semangat karena ini mahasiswa tingkat pertama, semester pertama, mereka adalah orang-orang mahasiswa terpilih, punya kapasitas baik, tetapi tadi ya, bahwa mereka harus mengemas dirinya
punya pengetahuan, punya skills, punya attitude, sikap, punya value gitu. Sehingga pada waktunya nanti mereka di masa depan, mereka dengan value-nya itu dia bisa tadi bagian dari human capital-nya bangsa Indonesia dan terbiasa berpikir, bertindak laku global gitu. Jadi mendunianya itu dalam proses. Jadi itu kurang lebih. Jadi sebetulnya hybrid university itu ya cara kita untuk mewujudkan visi gitu. Cara kita untuk membuat Unpad mendunia dan bermanfaat dengan semangat tadi ya bahwa tridharma kita relevan, berkualitas, berjejaring, inovatif, kompetitif dengan mahasiswa yang menikmati pengalaman belajar di dalam membentuk personality yang kuat gitu ya, kira-kira bisa berkarir baik kelak dan tuntutan bahwa mereka punya atau bisa menjadi warga negara yang betul-betul baik. Kurang lebih gitu Teh Laina hubungan antara mendunia melalui apa? Hybrid university. Jadi ini adalah cara kita ya relevan dan mengadaptasi dengan perubahan dan berbagai disrupsi. Begitu Teh Laina. Wah, betul. Luar biasa. Menarik sekali, Prof. Rina, apa yang telah disampaikan. Jadi ternyata Unpad pun tidak begitu saja gitu ya. Ini semua sudah mengalami proses panjang begitu ya, Prof. ya. Dan segala sesuatu sudah disiapkan juga dari jauh-jauh hari. Termasuk ini kita kan punya LMS-nya ya. Dari Unpad itu punya live Unpad gitu ya, Prof ya. Nah ini pasti punya kelebihan, keunggulan tersendiri dan itu bisa dimanfaatkan juga oleh mentor dan mahasiswa yang mengikuti TPB ini. Gimana, Prof? Boleh ceritakan sedikit tentang live Unpad ini, Prof? Iya, jadi live Unpad itu kan tadi ya kita sedang menguatkan e-learning sebetulnya. Jadi menguatkan asinkronus dan sinkronus lewat tatap muka di virtual. Saat ini ya karena pandemi ya, tapi ke depan tatap muka lewat fisik. Nah, live Unpad bisa memfasilitasi komunikasi, interaksi dosen dan mahasiswa di ruang virtual lewat kendaraannya live Unpad. Jadi dosen nanti bisa menaruh materi secara asinkronus, dosen bisa menjelaskan dan mengajak diskusi secara sinkronus lewat virtual gitu. Dan live Unpad dipakai tahun lalu juga untuk TPB. Jadi sekian ribu mahasiswa mendapatkan pembekalan pengetahuan dasar, cara berkehidupan di kampus itu lewat live Unpad. Nah dengan demikian, ya tadi syaratnya ya Teh Laina ya, kita punya literasi teknologi yang baik, kita punya apa motivasi dan komitmen tinggi bahwa teknologi ini adalah membantu kita gitu. Jadi mohon mengubah bahwa teknologi menyulitkan memang betul, tapi kalau sudah kita adaptif, nanti teknologi itu membantu kita. Jadi live Unpad akan dipakai untuk TPB full dan juga sekali lagi live Unpad itu dipakai untuk mereka belajar kampus mereka. Jadi mahasiswa lain yang ikut kuliah di Unpad itu lewat live Unpad. Itu sebetulnya kita beruntung ya punya live Unpad yang terus-menerus diperbaiki lah kualitas dan lebih ke katanya user friendly gitu. Jadi itu kita akan manfaatkan dengan baik. Sebetulnya ini sudah dimanjakan. Iya, Prof, betul sekali. Para dosen maupun mahasiswanya sudah dimanjakan sekali gitu ya dengan adanya berbagai platform, kemudian adanya berbagai hibah gitu untuk meningkatkan kapasitas dalam menuju hybrid university ini. Nah, Prof, sedikit kata-kata penutup mungkin Prof akhir untuk welcoming kepada para mahasiswa dan juga kepada para mentor TPB ini. Silakan, Prof. Ya, jadi pada mahasiswa baru yang akan masuk pada TPB, sekali lagi harus gitu punya niat dulu ya, niat bahwa masuk Unpad, belajar di Unpad, yakinlah untuk meraih pengetahuan sesuai program studi, niatkan untuk
memupuk skills, apakah technical skills atau skill masa depan gitu ya, berpikir kritis, berkolaborasi dan lain-lain sampai ke wirausaha, dan kemudian yang penting juga punya karakter yang kuat sebagai diri sendiri ataupun juga karakter yang kuat untuk selalu peduli dengan sesama. Maka nanti pada waktunya pasti akan punyalah saya itu prinsip hidup saya gimana ya. Oke, misalnya prinsip hidup saya adalah ingin berbagi, atau prinsip hidup saya adalah ingin menolong, prinsip hidup saya adalah ingin berkarir baik karena supaya negara kita ini menjadi lebih maju gitu. Nah, itu yang harus diniatkan oleh mahasiswa baru. Maka itu hanya bisa dicapai kalau bersama-sama dengan para dosen. Jadi mohon para dosen di Unpad, para mentor yang sekarang berperan membantu. Kami terima kasih, para mentor lah yang nanti akan meyakinkan para mahasiswa baru untuk tidak salah arah gitu kira-kira. Dan pada waktunya nanti kalau lewat virtual, mahasiswa baru punya banyak teman secara virtual, insya Allah pada waktunya nanti bisa bertemu fisik kalau pandemi COVID-19 ini sudah mereda. Tapi yang jelas ya Teh Laina, baiknya kita semua divaksin ya. Jadi mahasiswa semua divaksin, para dosen, para mentor divaksin, sehingga kalau satu saat gitu pandemi melemah, ataupun kalau satu saat kita ada kesempatan untuk hybrid, ada sesekali tatap muka dalam jumlah orang terbatas, maka tidak ada lagi masalah atau kendala. Tapi yang penting kita memang harus sehat. Jadi pada mentor, mohon bantuannya membimbing para mahasiswa baru di tangan mentor, sebetulnya bisa memberikan bukan doktrinasi ya, tapi prinsip-prinsip sebagai mahasiswa Unpad, prinsip-prinsip dari mahasiswa Indonesia, prinsip-prinsip sebagai mahasiswa bagian dari komunitas internasional, ini di tangan mentor barangkali yang kita harapkan. Begitu Teh Laina. Terima kasih Prof. Rina. Ini sudah sangat komprehensif sekali apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Rina. Kalau begitu, ini sudah berlalu beberapa menit ini, Prof. Ya. Saya yakin Prof juga sudah banyak agenda kegiatan lainnya. Terima kasih baik. sekali. Terima kasih Teh Laina. Ya, para mentor, para mahasiswa baru semangat. Ya, terima kasih sudah join di kegiatan kali ini. Unpad Lead and Lead bersama Prof. Rina Indiastuti. Kita sudahi sampai di sini. Mari kita mempersiapkan pemimpin masa depan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan sosok hebat Unpad lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.